Pada pertengahan abad ke-14, dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah umat manusia. Sebuah wabah mematikan yang dikenal sebagai Black Death atau wabah hitam yang terjadi di wilayah Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Tragedi ini tidak hanya merenggut puluhan juta nyawa, tetapi juga mengubah wajah dunia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Mari sejenak kita lakukan perjalanan menyusuri waktu untuk mengungkap bagaimana bencana ini dimulai, menyebar, dan mengubah dunia selama berabad-abad. Semua bermula dari pegunungan terpencil di Asia Tengah. Bakteri yang dikenal sebagai Yersinia pestis pertama kali muncul dan menjadi penyebab dari salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah manusia. Bakteri ini hidup di dalam kutu yang menempel pada tikus, tak berwujud, tak terlihat, namun mematikan. Pada abad ke-14, dunia tengah terhubung oleh jalur perdagangan yang melintasi benua. Jalur-jalur ini yang dikenal sebagai jalur sutra adalah nadi perdagangan yang menghubungkan timur dan barat, membawa barang-barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen. Namun, di balik perdagangan yang menguntungkan, ada ancaman yang jauh lebih gelap dan mematikan, yaitu bakteri Yersinia pestis yang ikut menumpang dalam perjalanan, bergerak dari satu kota ke kota lain dengan kapal dagang, kereta kuda, dan pedagang kaki lima. Pada tahun 1347, gelombang pertama wabah mencapai pelabuhan Kaffa di Crimea. Pada saat itu, Kaffa adalah kota pelabuhan penting yang dikuasai oleh Kekaisaran Mongol. Menurut pengacara dari Italia, tentara Mongol yang mengepung kota Kaffa menggunakan wabah sebagai senjata biologis dengan mengirimkan mayat-mayat yang terinfeksi ke dalam kota. Dari Kaffa, wabah dibawa oleh kapal-kapal dagang Genoa ke Italia, dan dari sana, seperti api liar, wabah menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana kehidupan saat itu? Kota-kota yang biasanya ramai dan penuh aktivitas perdagangan tiba-tiba berubah menjadi kota hantu. Di pelabuhan Messina, Italia, pelaut yang baru tiba dari Laut Hitam membawa lebih dari sekedar barang dagangan, namun mereka membawa kematian yang tak terhindarkan. Dalam beberapa minggu, pelabuhan yang biasanya selalu sibuk menjadi kuburan massal dari korban wabah yang mengerikan. Pada musim gugur sekitar tahun 1347, pelabuhan-pelabuhan di seluruh Eropa mulai merasakan dampak dari wabah hitam ini. Mulai dari Italia, wabah dengan cepat menyebar ke Prancis, Spanyol, Inggris, dan negara-negara lain di Eropa Barat. Dalam hitungan bulan, seluruh Eropa dilanda oleh wabah yang tak terbendung. Bayangkan bagaimana rasanya hidup di masa itu. Anda berjalan di jalanan kota yang dulunya ramai dan penuh kehidupan, kini hanya dipenuhi oleh keheningan dan mayat-mayat yang ditinggalkan begitu saja karena terlalu banyak yang meninggal untuk dikuburkan. Rumah-rumah ditinggalkan, ladang-ladang kosong, dan suara lonceng kematian terus berdentang tanpa henti. Salah satu alasan utama penyebaran cepat wabah ini adalah kondisi sanitasi yang sangat buruk di kota-kota Eropa. Sampah dan kotoran menumpuk di jalanan menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi tikus-tikus yang membawa kutu penyebar penyakit. Ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana penyakit menyebar membuat mereka tidak berdaya.
Mereka tidak memahami bahwa tikus dan kutu adalah perantara penyakit ini, sehingga wabah dengan mudah menjalar dari satu orang ke orang lain, dari satu kota ke kota lain. Ketika wabah mencapai Inggris pada tahun 1348, ketakutan dan kepanikan melanda seluruh negeri. Tidak ada yang aman dari penyakit ini, baik kaya maupun miskin, tua maupun muda. Semua terancam oleh kutukan yang tak terlihat ini. Di desa-desa kecil dan kota-kota besar, jumlah korban terus bertambah setiap harinya, hingga hampir tidak ada keluarga yang tidak kehilangan setidaknya satu anggotanya. Gejala-gejala yang dialami oleh korban wabah hitam sangat mengerikan. Mereka yang terinfeksi akan merasakan demam tinggi yang disertai dengan menggigil, muntah, dan tubuh yang sangat lemah. Namun, gejala yang paling mencolok adalah munculnya bubo, yaitu pembengkakan besar dan menyakitkan di kelenjar getah bening, terutama di selangkangan, ketiak, atau leher. Gejala bubo ini adalah tanda paling kelihatan dan mudah dideteksi. Akan tetapi, penyakit ini tidak berhenti di situ saja. Ada dua bentuk lain dari penyakit ini yang bahkan lebih mematikan. Bentuk pneumonik menyerang paru-paru dan menyebabkan batuk berdarah. Karena bentuk ini dapat menyebar melalui udara, orang yang terinfeksi akan menularkan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Bentuk ketiga, septisemik, dengan menginfeksi darah dan menyebabkan pendarahan internal yang hebat. Korban dari bentuk ini sering kali meninggal dalam hitungan jam setelah gejala pertama muncul. Pada abad ke-14, ilmu kedokteran masih dalam tahap yang sangat awal dan para dokter tidak tahu bagaimana cara mengobati atau mencegah penyakit ini. Mereka mencoba segala macam pengobatan, mulai dari pengobatan herbal hingga mantra-mantra keagamaan, tetapi semuanya tidak efektif. Kematian datang dengan cepat, meninggalkan tumpukan mayat di mana-mana. Orang-orang yang berusaha melarikan diri, mereka datang dari kota-kota yang terkena wabah, seringkali membawa penyakit tersebut tanpa disadari. Secara tidak sengaja mereka menyebarkannya ke daerah-daerah yang sebelumnya aman dan bebas dari wabah. Efek dari wabah hitam melampaui sekedar jumlah korban jiwa yang tak terhitung. Populasi Eropa merosot drastis dalam beberapa tahun. Dari beberapa perkiraan menunjukkan bahwa hingga setengah dari populasi Eropa meninggal dunia. Kekurangan tenaga kerja yang parah pun terjadi, dan ini membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial yang ada. Dalam sistem feodal yang mendominasi Eropa pada masa itu, petani adalah tenaga kerja utama yang bekerja di lahan-lahan milik bangsawan. Ketika wabah melanda, banyak petani yang meninggal dunia, meninggalkan lahan-lahan kosong yang tak terurus. Dengan jumlah pekerja yang sangat terbatas, para petani yang selamat menunjukkan diri dalam posisi tawar yang lebih kuat. Mereka mulai menuntut upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik, sebuah perubahan yang tak terbayangkan sebelum terjadinya wabah. Di sisi lain, para bangsawan kehilangan sebagian besar kekuatan dan kendali mereka. Dengan lahan-lahan yang tak terurus dan tanpa cukup pekerja, mereka dipaksa untuk membuat kesepakatan dengan para petani atau menghadapi keruntuhan ekonomi. Ini adalah awal dari runtuhnya sistem feodal di Eropa dan kebangkitan kelas menengah serta munculnya ekonomi berbasis uang. Secara budaya, wabah hitam meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Ketakutan akan kematian yang mendadak yang tak terhindarkan menyelimuti kalangan masyarakat, dan banyak orang percaya bahwa wabah ini adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa mereka. Gereja-gereja dipenuhi dengan orang-orang yang memohon ampun dan mencari perlindungan Sang Pencipta. Mereka yang selamat seringkali melakukan tindakan penebusan dosa yang ekstrim, berharap untuk menghindari kematian.
Dari seni dan sastra pada periode ini juga dipenuhi dengan tema-tema kematian dan penderitaan. Tarian kematian atau danse macabre menjadi simbol kuat dari era ini, menggambarkan kematian sebagai sosok yang menjemput orang-orang dari semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Karya seni ini mencerminkan suasana hati masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang kematian yang selalu mengintai mereka. Meskipun masyarakat pada masa itu tidak memiliki pemahaman ilmiah tentang penyebab wabah, mereka berusaha untuk menghentikannya dengan cara mereka sendiri. Salah satu metode yang paling terkenal adalah karantina. Kota-kota seperti Venesia memberlakukan karantina ketat terhadap kapal-kapal dan pelancong yang datang dari daerah yang terinfeksi. Kapal-kapal tersebut harus menunggu selama 40 hari, yaitu sebuah praktik yang kemudian dikenal sebagai karantina dari kata Italia quaranta yang berarti 40. Selain karantina, beberapa kota membentuk Dewan Kesehatan yang bertanggung jawab untuk mengawasi penanganan meluasnya wabah. Para dewan ini memberlakukan aturan kebersihan yang lebih ketat dan mengatur penanganan mayat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Meskipun langkah-langkah ini tidak selalu berhasil, mereka memberlakukan dasar ini untuk kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih maju di masa depan. Wabah hitam akhirnya mulai mereda pada pertengahan abad ke-14. Meskipun demikian, dampaknya terus dirasakan selama beberapa dekade. Eropa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, baik dari segi populasi maupun ekonomi. Namun, wabah ini juga memicu perubahan yang mendalam, terciptanya peningkatan dalam kebersihan dan kesehatan masyarakat, serta kemajuan dalam ilmu kedokteran. Dampak dari wabah hitam tidak hanya dirasakan pada abad ke-14. Seiring berjalannya waktu, warisan dari tragedi ini terus mempengaruhi dunia kita hingga hari ini. Perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dipicu oleh wabah ini membentuk dasar dari banyak aspek kehidupan modern. Di bidang kesehatan, wabah ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kebersihan dan pengendalian penyakit. Meskipun ilmu kedokteran pada masa itu belum berkembang, langkah-langkah seperti karantina dan pembentukan Dewan Kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya pencegahan dan penanganan wabah secara sistematis. Pengetahuan ini menjadi dasar dari praktik-praktik kesehatan masyarakat yang kita kenal sekarang. Wabah hitam adalah salah satu peristiwa paling tragis dan mengerikan dalam sejarah umat manusia. Namun, di balik kengerian tersebut, kita juga dapat melihat bagaimana tragedi ini memicu perubahan ke arah yang lebih positif. Dari kehancuran, muncul peluang untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih kuat. Kisah ini adalah pengingat bahwa di setiap bencana ada pelajaran yang bisa diambil dan dari setiap kehancuran ada harapan untuk kebangkitan. Terima kasih telah menonton Mochi Story di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.